Kan saya dengar dari para guru-guru saya bahwa Habib adalah dosen beliau, guru saya, dosen saya, beliau ini, bahkan beliau menjabat wakil ulama internasional, beliau aja wakilnya. Waduh, luar biasa. Ini berawal dari mana sih, Habib? Apakah berawal memang Habib sudah bercita-cita ingin menjadi seseorang pendakwah nasional atau internasional, atau memang didikan orang tua? Jadi kalau saya ditanya cita-cita saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, akhirnya saya diberikan kesempatan untuk mampir ke rumah guru kita bersama, yaitu Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Ini Masya Allah luar biasa sekali. Ini kehormatan buat kita bisa diterima di sini. Mudah-mudahan beliau mengenali saya ya. Tapi ternyata kita harus melewati protokol kesehatan dulu yang kita laksanakan. Silakan Pak. Assalamualaikum. Dr. Salim Segaf Al-Jufri, atau juga mungkin saya memanggilnya Habib Salim ya, atau juga teman-teman mungkin punya panggilan yang berbeda. Untuk teman-teman yang belum mengenal lebih dahulu mengenai beliau ini orang yang Masya Allah luar biasa sekali, sosok yang sangat memperjuangkan nilai-nilai Islam di berbagai tempat beliau berada. Ini Masya Allah sekali. Referensi dari mana? Dari guru-guru saya, para ustadz-ustadz, ternyata murid beliau. Ini Masya Allah banget. Makanya ketika bisa bertemu dengan beliau, ini sebuah kehormatan nih. Saya ingin sekali ngobrol, denger aja apa yang diutarakan beliau. Kayaknya rezeki ilmu ya kita dapatkan sama-sama. Nih, alhamdulillah untuk nonton cerita untung. Ini luar biasa Ustaz saya ini. Alhamdulillah sudah satu garis nih. Sebentar. Sudah satu garis, waktu dulu panggilkan Dr. Salim. Siap kalau gitu. Terima kasih Mas. Bismillah. Assalamualaikum. Aduh Mas Ari. Alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah. Terima kasih nih Ustaz untuk waktunya. Kita yang terima kasih nih. Ya sebelumnya Ustaz, ini saya ada sedikit cendera mata. Sebenarnya saya tuh meminta, ada satu perusahaan Quran ini meminta untuk cetakan khusus yang biasa dikasih pemimpin negara kepada delegasi negara lain gitu kan, untuk dipajang di rumah. Tapi pas saya mau kesini, lebih pantas saya kasih ke Ustadz aja Pak. Sebenarnya Ustadz sudah hafal semua Quran, saya nggak tahu saya mau bawain apa. Terima kasih Mas Ari. Masya Allah. Alhamdulillah, syukron. Ya, Masya Allah. Dapat janji Alhamdulillah. Al-Quran itu luar biasa ini. Mudah-mudahan Walaupun udah banyak ya, Ustadz ya. mudah-mudahan akan jadi berikan syafaat kelak insyaallah di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Aduh. Ini buat Quran tahajud biasanya kan Ustaz. Insyaallah. Insyaallah. Waduh. Alhamdulillah. Aduh, terima kasih untuk diterima nih Ustaz sini Ustaz. Saya yang terima kasih banyak. Ayo Mas Ari, kita lihat sambil jalan. Siap. Saya Siap. tunjukkan majelis Selasa yang rutin. Waduh. Setiap Selasa malam. Nah, ini pengajian saya di sini. Oh, ini lokasinya, Masya Allah. Jadi ini lokasi dari kitab Nasha'ih Diniyah Masya Allah. wal Wasaya 5. Jadi nasihat-nasihat agama. Kitab yang cukup dikenal di masyarakat kita. Masyarakat tradisional sangat tahu kitab itu. Yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu rahimahullah. Itu yang saya jelaskan setiap Selasa. Oh, ini lokasinya nih ya. Jadi Lokasi. mungkin yang sering menyaksikan Habib juga di sini. Waduh, ini lokasi akhir aja di sini nih. sini. Masya Allah. Jadi sama rumah ini untuk dakwah sama rumah tuh jadi nggak jauh ya? Nempel aja. Nempel ya, nempel. Rumah, ini rumah dempet, rumah komplek loh. Dan ini juga kalau untuk yang lain-lain ada acara-acara yang online, biasanya saya gunakan juga. Di sini semua. Oh, jadi kegiatan-kegiatan selain yang majelis Selasa juga ini ada kegiatan buat tapi kalau lagi online atau juga mungkin dapat undangan ceramah secara online juga di sini ya. Di sini banyak di sini. Tapi ada juga nanti di atas, tapi kebanyakan di sini.
Aduh, Masya Allah. Kita sekarang ke atas ya. Siap. Kita ke atas, pakai aja. Ini kantor saya juga punya ada gambar Palestina. Dan ini bendera Al-Ittihadul Alami di Ulama Muslimin. Waduh, International Union for Persatuan Umat Muslim. Berarti Habib sekarang menjabat sebagai ini wakil ketua saya. wakil ketua di dunia, Masya Allah. Ya, jadi di dunia itu wakilnya ada 4. Hah? Kalau ketuanya itu 1 dari Maroko, wakil ada 4. Pertama dari Sudan, kemudian dari Oman, Turki, Indonesia. Jadi wakil ketua para ulama di dunia, Ikatan Ulama di dunia, salah satunya adalah Iya, Habib, orang betul. Indonesia nih, Masya Allah, luar biasa. Betul. Waduh, pantesan aja guru-guru saya itu merekomen untuk ngobrol sama Habib nih, Masya Allah, karena Iya. mungkin, waduh, muatannya luar biasa sekali. Ini juga luar biasa nih Habib nih. Ya, ini gambar Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Kalau ini pemilihannya sangat fair, karena dihadiri hampir 1.400 peserta dari seluruh dunia. Ya, masing-masing dikasih HP selama 30 detik mau milih siapa, ada kan calon-calon dari semua negara, ada semua. Semua calon dari negara ada. Ada Berarti calon. itu ada puluhan atau ratusan calon. Oh iya, tinggal dia milih mana. Itu. Ya, Mas Ari, kita udah di swab tadi dan negatif. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sekarang kita buka. Oh ya. Karena juga oksigen semakin berkurang. Iya benar. Berat juga. Aduh. Terutama yang tubuh-tubuh agak gemuk itu harus cepat-cepat dibuka. Takutnya ada ngos-ngosan nih. Benar. Saya persilahkan Mas Siap, Ari. siap. Habib. Kita masuk ke ruangan. Ini ruangan apa nih, Habib? Ini ruangan podcast. Oh, podcast. Dan ini Waduh. Mas Ari yang pertama masuk ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Luar biasa. Kita jadi minder nih, Bib nih. Waduh, keren banget nih studionya nih, Bib. Ini teman-teman cerita untuk, Masya Allah, Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk ngobrol sama Bib di sini dan rupanya ini ruangan baru pertama kali dioperasikan nih. Waduh, kita kayaknya perlu mencontek nih ruangan ini. Aduh. Ini Bib ada proyeksi untuk buat podcast sendiri gitu. Ya, jadi memang rencana itu ada. Karena podcast ini kan buat orang santai juga. Dan ini pertama kali. Yang pertama kali podcast ini Mas Ari nih. Dan langsung suasana bercahaya kan ruangan. Karena ada lampu ya, Bib. Dan kalau dimatikan saya yakin cahaya muncul juga. Amin, amin. Masya Allah. Waduh, luar biasa. Ini jadi sebenarnya ketika zaman era pandemi kemudian semua beralih ke online, ternyata Habib juga dakwah juga tuh harus sesuai dengan zaman itu. Ya. Betul, jadi dakwah itu nggak boleh berhenti. Kenapa? Karena cahaya Islam, cahaya risalah Rasul dan cahaya dari Allah ini nggak akan berhenti. Sampai seluruh penduduk alam ini, titik manapun, jadi setiap titik di dunia ini ada sinar matahari, di situ akan sampai risalah Islam. Masya Allah. Kita bergabung maupun tidak bergabung. Olehnya itu jangan sampai ada seseorang tuh, wah kalau Islam nggak ada sipulan, nggak perlu. Nggak perlu terus disandarkan Islam itu dengan sipulan. Ya, dan tidak perlu takut yang tidak mau bergabung. Udah, ini akan jalan dan akan semakin besar. Jadi ada kita atau tanpa kita, Jalan. insya Allah pasti akan Jalan terus. Masya Jadi Allah. yang bergabung itu, apalagi yang mendapatkan hidayah, bersyukur. Masya Allah. Kalau seseorang mendapatkan hidayah itu luar biasa. Itu karunia yang paling besar itu. Itu rezeki sebesar. Paling besar kan itu. Masya Allah. Waduh, ini saya diundang diberikan kesempatan untuk bisa berada di sini, sebuah kehormatan buat saya gitu. Karena secara nggak langsung sebenarnya nama Habib ini udah lumayan masyhur di circle saya gitu, Bib. Jadi berarti ketika ada tempat ini, Masya Allah. Ini yang saya mungkin ingin tahu lebih banyak Bib, mengenai, karena kan saya dengar dari para guru-guru saya bahwa Habib adalah dosen beliau, guru saya, dosen saya, beliau ini, bahkan beliau menjabat wakil ulama internasional, beliau aja wakilnya. Waduh, luar biasa. Ini berawal dari mana sih, Bib? Apakah berawal
memang Habib sudah bercita-cita ingin menjadi seseorang pendakwah nasional atau internasional, atau memang didikan orang tua? Jadi kalau saya ditanya cita-cita saya, sejak kakek ini kan kalau datang, saya kan kelahiran kota Solo, tahun 1954. Jadi kota Solo kan terkenal banjir besar tuh tahun 1965 itu sejarah. Ya rumah kita kebanjiran. Kakek itu kalau datang dari Palu, Sulawesi Tengah itu, murid-murid itu orang daerah sana. Orang sana dan ke Solo saya jumpai, bahasa Arabnya itu luar biasa. Kan kakek susah, kakek nggak bisa bahasa Indonesia lancar. Tapi murid-murid itu berbahasa Arab dengan bagus dan sangat aktif dan seperti yang belajar di Timur Tengah lah, atau melebihi dari itu. Saya nggak bisa berbahasa Arab bagus, namanya sekolah umum kan. Walaupun pulang saya ke ITB, ke UI itu besar, tapi saya nggak berminat. Saya sejak kecil, saya inginkan berangkat. Nanti ibu mengatakan, ya itulah, tamat SD nanti kita berangkat, saya antar kamu. Benar, saya selesai SD. Dulu kan masih semester pertama SMP, atau triwulan pertama lah bahasa dulu itu. Berangkat saya ke Sulawesi. Ke tempat kakek? Kakek, saya tinggal di sana. Ibu kadang-kadang mondar-mandir, sudah. Saya nggak pulang-pulang 4 tahun, langsung dari situ saya ke Madinah University. Jadi secara nggak langsung berarti Habib tuh dipondokin di tempat kakek gitu? Tempat kakek. Dipondokin memang keinginan saya sih. Karena melihat bagaimana. Iya, saya pikir ini orang-orang bukan keluarga, bukan famili, kok pinter semuanya. Saya cucu nggak bisa bahasa Arab saya. Ananahnu hadza hadi aja udah kita. Kalau ke sana berhenti juga. Masya Allah. Nah, terus saya ikut, nah itu. Jadi memang keinginan, bukan nggak ada keinginan mau jadi balik, nah, itu nggak ada. Yang penting saya mau sekolah lah. Awalnya hanya dengan itu saja. Jadi nggak ada keinginan, nanti mau jadi ini A B C. Ya saya ingin seperti beliau lah, itu aja. Kalau teman-teman juga tinggal di Palu, mungkin paham yang dimaksud kakek beliau ini. Waduh, luar biasa. Kalau saya nyebut takut salah. Mungkin Habib bisa menjelaskan gitu, kakek Habib ini kan bisa dibilang, saya waktu ke Palu sampai kemudian satu tim Ustadz ini ngajak sowan ke tempat kakek antum. Saya mendampingi beliau 2 tahun. Usia saya masih sampai di sana pun mesti kan saya diterima sanawiyah. Nggak masuk SD lagi saya. Diulang lagi? Ulang dari SD kelas 4. Ya nggak apa-apa udah namanya. Karena dites wah ini masih belum layak untuk di level sanawiyah, atau istilah di sana mu'allimin. Mu'allimin itu memang 6 tahun belajar. Ya diulang, nggak apa-apa udah. Belajar tapi dengan gigi, semangat. Dan saya membaca bagaimana beliau itu memang murabbi, mu'allim. Ada pada dirinya. Pertama, dia tidak boleh memecat murid karena nakalnya. Nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh, jangan dipecat. Dia kesini nakal untuk diperbaiki. Oh gitu? Nah, tidak boleh memukul murid. Itu guru yang gagal mukul murid itu. Nggak boleh dipukul. Dan yang ketiga, tidak boleh dikeluarkan dari sekolah karena tidak bisa bayar SPP. Itu tiga-tiganya sering terjadi itu. Justru malah tidak boleh dilakukan itu. Nggak boleh, tidak boleh dipukul. Murid itu nggak boleh dipukul. Jangan. Itu guru yang nggak ngerti didik muridnya. Oh, jadi nggak bisa bicara dengan hati, akhirnya dengan fisik. Iya, jadi dengan santun, jadi saya amati ini dan sangat halus. Dan dia merangkul murid dan merangkul guru juga. Karena kadang-kadang guru yang malas didekati, didatangi rumahnya, diberikan motivasi. Ya, dan semua santri itu anak dia semua. Coba, saya cucu bersama mereka yang di pesantren sama. Artinya nggak dibedakan. Kalau udah di penghujung Ramadan kan banyak hadiah-hadiah ke pesantren kan. Mereka diberikan sarung capadi saat itu, sama saya. Saya nggak ada di depan mereka itu, di kamu cucu saya kasih ini, nggak ada, sama. Dan memanggil murid-muridnya anak-anakku. Coba. Masya Allah. Ya kalau dalam bahasa Arab, ya aulad, wahai anak-anakku. Dan saya dididik juga untuk menghormati guru-guru senior di sana, murid-murid dia langsung
Ketika saya duduk, datang murid dia senior, cium tangannya. Saya cium. Masya Allah. Arti hormati ilmu orang ini. Masya Allah. Jadi dia mendidik kita bagaimana akhlak, bagaimana budi pekerti, bagaimana menghormati seseorang itu siapapun dia. Mau dia itu habaib, bukan habaib, orang daerah, orang harus dihormati. Jadi nggak boleh terus karena ini keturunan ini, nggak ada dia. Ilmu itu harus dihormati orang berilmu. Jadi nggak ada latar belakangnya apa, Ada. ekonominya bagaimana, sukunya apa nggak ada. Dia punya ilmu, dia mengajar, ya itu penghormatan. Dan saya kan lihat betul. Masya Ya, Allah. itu saya diperintahkan, ya saya lakukan. Dan setiap dia, artinya usia hampir mendekati 80 tahun, tidak punya mobil. Rumah yang kita tinggal itu semuanya wakaf. Semuanya wakaf. Wakaf nggak ada, dia tidak meninggalkan. Jadi nggak ada kepemilikan pribadi, Nggak ada, semua hasil dari semua wakaf. wakaf. Semua wakaf, dan ketika dia naik mobil usia hampir mendekati 80, ada masalah mungkin lebih dari jam 10, 11, dia keluar. Mobil Willys, mobil Amerika setir kiri itu nggak ada pintunya, dia hanya pegang aja jalan. Nanti kalau ada orang lewat, pasti dikasih salam. Masya Allah. Jadi memang itu yang saya banyak ambil, begini ya para pejuang-pejuang itu. Masya Allah. Nah, Wah, ini itu, jadi memang perjuangan itu luar biasa dan tidak pernah bersandar kecuali hanya sama Allah. Masya Allah. Sekolah saat itu sampai ratusan, 600, 700 cabang. Siapa yang biayai semua? Siapa yang biayai guru-guru? Tapi ya semuanya cukup, coba. Itu. Yang penting hidup ini juga kalau bahasa bersama, yang penting cukup kan? Iya, iya. Ya, benar. itu. Yang penting cukup. Soalnya kadang-kadang punya banyak belum tentu cukup. Belum gitu. tentu cukup. Belum tentu ada rasa cukupnya gitu. Dan salah satu kunci cukup itu ya bersyukur. Ya bersyukur sama Allah, terima kasih. Ya, itulah hidup itu dimulai dengan bersyukur. Di pagi hari ketika bangun dan ditutup ketika tidur pun bersyukur. Hari ini lewat, istri saya sehat, anak-anak sehat. Kalau saran saya, bukalah kehidupan itu di pagi hari ketika bangun dengan bersyukur. Masya Allah. Apalagi kalau bisa dengan sujud. Berterima kasih masih diberikan peluang untuk beribadah di hari itu. Dan ditutup di malam hari sebelum tidur dengan sujud juga. Ini kalau kita bisa ambil banyak sekali ini daging semua yang boleh diutarakan sama Habib baru saja. Jadi memang itu. Ini dari konsep bersyukur juga sangat luar biasa. Dari sini saya juga memandang bahwa ternyata menjadi seorang leader itu bukan sesuatu yang instan. Berarti ternyata jadi seorang leader itu harus dibina, dicetak dari sesuatu yang mungkin masih belum ada polanya gitu. Kemudian juga harus diberikan contoh. Jadi di sini banyak sekali hal yang mungkin terlewat, apalagi keluarga-keluarga muda seperti kita, Bib, yang mungkin masih minim ilmu gitu ya, yang semua zaman sekarang kepengennya instan, anak kepengen langsung pinter, anak kepengen langsung ini. Tapi ternyata Habib mengalami sebuah proses yang bisa dibilang ini proses nikmat ya, proses di mana mungkin pada saat anak-anak dulu ada ketidaknyamanan dia, bermain sekitar sekolah mungkin seperti itu, tapi disinilah mungkin tantangan kita sebagai orang tua, sebagai ayah, bagaimana membuat marwah kita begitu dikagumi sama anak dan cucu kita, ini yang luar biasa sekali. Akhirnya mencetak pemimpin-pemimpin lain juga gitu, pemimpin baru, successor jadi ibaratnya. Nah, waktu di sana, waktu nyantri, Bib, pernah ada perasaan bosan? Pada posisi Habib saat itu kan sebenarnya bisa suruh orang sana misalnya gitu, kamu maju ke sana jalan gitu, kita kasih report gitu misalnya. Ini Habib sendiri turun ke sana bersama tim, itu kenapa? Saya menikmati sendiri. Saya menikmati, artinya bukan sesuatu yang ria apa. Saya seneng lah. Dulu belum ada sosmed BPI-nya kalau saat itu. Saya menikmati dalam arti ketika kita bermalam dengan orang yang miskin. Ya kita juga nggak bisa memberikan banyak dan tidak bisa membalik tangan selesai masalahnya. Saya hanya punya 10.000, 12.000 rumah untuk dibangun setiap tahun. Ini ada 2.300.000 rumah yang tidak layak huni di negeri ini. Ya kalau Mas Ari lihat rumahnya, ya kadang-kadang kita datang, anak-anak pun lari, atapnya plastik, takut sama kita semua. Kenapa itu? Ya dia nggak pernah ketemu orang.